kembali diteguhkan, dikuatkan dengan kebenaran firman Tuhan. Mari sama-sama buka hati kita, jangan keraskan hatimu. Mungkin ada masalah atau kekecewaan yang kita hadapi sehingga itu menutup kita untuk kita boleh datang kepada Tuhan. Saat ini kembali buka hatimu, ada maksud dan rencana Tuhan yang luar biasa untuk engkau dan untuk saya hari ini. Dia sedang memanggil nama kita, Dia sedang memanggil nama Bapak Ibu, memanggil nama saya untuk kita boleh berseru mengandalkan Dia. Sama-sama tundukkan kepala, kita berdoa. Kami mau buka hati kami untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami haus, kami lapar akan firman-Mu. Kami butuh firman-Mu ya Tuhan, menguatkan hidup kami, menguatkan iman kami, untuk kami boleh menjalani hari-hari kami penuh dengan pengharapan di dalam Engkau. Kami yang mulai lemah Tuhan kuatkan. Kami yang mulai putus pengharapan Tuhan hibur. Masih ada harapan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Sama-sama kita mau katakan pujian ini. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya. Kembali ke surga, sama-sama kembali katakan. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Ini yang menjadi pengakuan kami pagi hari ini Tuhan. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Inilah Tuhan, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemana pun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemana pun ku bawa, hati sebagai hamba dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa.
Kemanapun ku bawa, hati selalu menyembah, dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Katakan lagi sama-sama, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah, dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Bapa Surgawi, terima kasih untuk kebaikan-Mu, anugerah-Mu yang besar dalam hidup kami, sehingga hari ini kami ada sebagaimana kami ada. Kami bersyukur untuk kasih setia-Mu yang luar biasa bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk hari yang indah yang kami boleh bersekutu bersama-sama dengan Kau di tempat ini. Terima kasih Bapa Surgawi atas kasih-Mu, atas berkat-Mu, pemulihaan-Mu dalam hidup kami. Apapun yang kami alami hari ini, kami tetap bersyukur karena segala anugerah-Mu yang besar di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Shalom. Shalom semuanya saudara, juga shalom saudara yang ada di rumah yang menyaksikan siaran live ini. Terima kasih buat saudara yang boleh bergabung bersama-sama dengan kami. Dan kami juga mohon maaf karena agak telat mulainya, karena ada salah teknis. Jadi mohon dimaafkan ya. Saudara Tuhan, hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan dari kisahnya seorang Hana yang bersuamikan Elkana. Hana yang bersuaminya Elkana, itu dari Samuel. Kisah ini saya ambil dari 1 Samuel 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-28. Tentu tidak perlu kita baca semuanya ini, tapi kita akan bahas. Saudara mungkin sudah pernah membaca pasal ini, jadi saya kembali hanya merefresh saja, dan juga kita merenungkan apa yang boleh kita ambil, apa yang boleh kita dapatkan dari kisah Hana ini. Tentu yang saya soroti di sini ada dua tokoh, yaitu ada tokoh yang satu dalam keluarga, yaitu namanya Elkana, dan juga Penima, ya madunya si Hana. Di sini ceritakan saudara Tuhan bahwa seorang Hana ini, mereka adalah orang yang taat kepada hukum Tuhan. Jadi kalau saudara mempelajari orang Israel zaman sebelum ada bait Allah, bahwa mereka kalau mempersembahkan persembahan, mereka itu pergi ke tempat suci yang waktu itu ada di Shilo, yang jadi imam pada masa itu adalah siapa? Nabi Eli ya. Imam Eli. Jadi saudara Tuhan, di sana setiap tahun Alkitab katakan bahwa keluarga Elkana ini pergi ke Shilo untuk mempersembahkan kurban. Tentu di sini pasti kurban keselamatan. Jadi kenapa dikatakan kurban keselamatan? Kalau saudara baca di Keluaran ya, kurban keselamatan itu dimakan bareng-bareng ya. Jadi dan pembagian yang diberikan bagian yang paling double porsi kepada Hana. Saudara Tuhan, tetapi sebenarnya tidak menghibur hati Hana, walaupun Elkana memberikan lebih
kurban kepada dia untuk dinikmati, dimakan, tapi dia tidak menjadi penghibur karena dia merasa terhina, belum memberikan satu keturunan kepada Elkanah. Bagi orang Israel, saudara Tuhan, kalau seorang wanita dinyatakan tidak memiliki anak atau mandul, itu merupakan satu malapetaka yang besar bagi mereka. Ada tafsiran mengatakan bahwa dia tidak bisa memberikan seorang keturunan Mesias, karena bagi orang Israel menganggap, ini tafsiran, bagi menganggap bahwa orang Israel menganggap bahwa mungkin saja dari mereka seorang wanita akan lahir seorang Mesias, seperti nanti seperti Maria jadinya. Dan kedua, bagi mereka kalau tidak memberikan satu keturunan kepada suami, itu merupakan satu aib bagi mereka. Dan itu juga terjadi ya di kalangan orang Batak. Orang Batak juga memang sih tidak dinyatakan jadi aib, tapi pertanyaan itu memberi kuping menjadi panas. Jadi bagaimanapun, jadi akhirnya orang yang tidak memberi keturunan, kalau ada kumpulan, dia mendingan menyingkir dari sana daripada jadi bahan omongan. Jadi itu akan jadi pertanyaan terus. Yang kan ada orang juga yang lebih saklek lagi nanti ya, yang nggak bisa kau punya anak yang nggak suburnya. Jadi seolah-olah ini kalau tidak punya anak itu adalah satu aib. Padahal sebenarnya nggak juga ya. Nah, Alkitab katakan Hana ini mandul, dan Alkitab katakan Tuhan menutup kandungannya. Apakah ini bahasa Alkitabnya Tuhan menutup? Apakah Tuhan menutup kandungannya? Nanti kita akan bahas. So, Tuhan bukan saja dia mandul, tetapi dia juga dihina, dianggap remeh, dianggap sepele oleh madunya yang namanya Penina. Penina ini ya biasa teman-teman. Jadi kemarin saya menyaksikan acaranya Reformed yang jadi pembicaranya, pengkhotbah waktu itu adalah Bapak Stephen Tong. Saya kaget juga. Dia bilang gini, saudara bisa mencintai anakmu mau 20, kau bisa membagi kasih sayangmu sesuai dengan porsinya, pas. Dan itu saya rasakan. Saya punya anak 2, saya nggak bisa membedakan. Kamu kalau istri saya, kau sayang sama siapa? Sayang sama dia? Enggak ada. Adik saya mengatakan bahwa sama-sama sayang, kedua saya. Tetapi beda kepada istri. Jadi Tuhan sudah merancangkan katanya di dalam diri manusia itu tidak bisa kita memiliki madu. Maka pada saat seseorang laki-laki selingkuh atau memiliki 2 pasangan, poligami, atau memiliki serong di luar, itu akan ketahuan kepada istrinya. Dan itu menahan. Maka benarlah Alkitab mengatakan bahwa kita itu melarang poligami. Kalau ada seorang laki-laki mau melimpang, itu akan ketahuan kepada istrinya. Udah mulai nih, kayaknya udah aneh-aneh nih si Papa. Hah? Aneh kayaknya, handphonenya udah mulai diikat, ya, maksudnya dikunci gitu. Atau tingkahnya mulai aneh gitu. Dan pasti istri pasti merasakan, walaupun itu tidak ditunjukkan secara verbal, tetapi itu akan dirasakan oleh si istri. Dan itulah dikatakan Tuhan, luar biasanya Tuhan menaruhkan itu. Tetapi kau bisa mengasihi anakmu, mau 20 pun anakmu, mau 30, dikatakan bisa. Kau bagikan kasih sayangmu kepada mereka dengan porsi yang pas. Tetapi kepada istri, kepada pasanganmu, yaitu kasih yang eros itu gak bisa engkau berbagi. Wow, ya, benar gak sih? Ya kan? Kita juga kalau sudah punya pacar, coba selingkuh, hatimu pasti gak tenang. Pacarmu kasih tahu, kok lu aneh sih? Kok lu aneh sih? Siapa yang pernah diselingkuhi di sini? Angkat tangannya. Gak usah lah. Gak usah angkat tangan, itu ketawa. Gak usah lihat kiri kanan. Yang ngeliatin juga pasti pernah juga diselingkuhi mungkin. Ya, coba. Ya gak kan? Itu Tuhan loh. Dan itu taruhkan dalam diri manusia. Makanya kita laki-laki, kita suami jangan coba-coba untuk bermain gila di luar.
mau tidak mau istrimu pasti tahu ya, pasti tahu. Aku bisa ketahuan ya, padahal saya simpan rapat-rapat. Pasti kecuali kalau istrimu yang cuek ya. Tahu dari mana? Itu sudah Tuhan taruhkan, kata beliau. Saya pikirin benar juga. Kalau kau udah mulai gila, pasti istrimu akan tahu. Nah wajarlah kasih sayangnya Elkana lebih kepada siapa? Penina. Kenapa? Karena Penina memberikan keturunan kepada dia. Ada satu lebih. Walaupun di dalam pemberian seperti kurban diberikan double porsi kepada si Hana, tetapi secara kasih sayang dia tidak bisa memberikan kasih sayangnya seperti dia memberikan kasih sayang kepada Penina yang telah memberikan anak. Maka hatinya si Hana menjadi pedih, saudara. Ya, dia sedih. Karena saking sedihnya, dia pergi lagi ke bait Allah berdoa dengan mulut komat kamit. Ini hebatnya Hana. Dia lagi terhina. Dia lagi mengalami satu penderitaan. Dia tidak pergi curhat ke temannya atau ke orang lain, tetapi dia duduk datang ke bait Allah, datang ke Tuhan, menceritakan semua keluh kesahnya. Beda kalau kita sekarang, kalau kita lagi susah, kita cerita di mana? Di sosmed, kalau enggak ke teman kita. Guys, lagi pusing nih. Guys, sorry. Ada lagi di foto rumah tetangga ya. Baru kemarin gue bilangin, gue tegur, udah langsung di tembok rumahnya, gitu kan? Baru saya tegur, ada nih, wow ceritain semuanya panjang lebar, gitu. Kalau itu merupakan hukum dan kita tidak mendapat perlakuan hukum, menurut saya sah-sah saja. Seperti kasus seorang wanita yang dilecehkan di Bandara Soekarno karena dalam pemeriksaan rapid test itu. Ya kalau seperti itu menurut saya sah-sah. Tetapi kalau pribadinya kita, tetek bengeknya kita ceritain di sosmed sampai orang tahu siapa kita, siapa keluarga kita, masalah kita apa, saya nggak perlu lah. Semua orang mengkonsumsi penderitaan kita. Mendingan kita diam seperti Hana pada saat dia dihinakan, menderita, pada saat dia mengalami yang namanya penderitaan, malah dia bukan pergi kemana-mana, malah dia pergi ke bait Allah dan di sana dia curahkan semua isi hatinya kepada Allah dan bernajarlah dia di sana. Kalau nanti saya Tuhan, kalau boleh nanti anaknya lahir, saya akan persembahkan untuk Tuhan. Dan setelah lahir seorang Tuhan, apa yang terjadi? Dia mengalami, benar-benar memberikan Samuel kepada untuk dipersembahkan. Saudara Tuhan, yang menjadi hebatnya di sini adalah dalam cerita ini adalah Hana ini bukan tipe yang baper. Baik, saudara Tuhan, tiba-tiba saudara datang ke gereja, nangis-nangis. Tiba-tiba saya bilang, kamu lagi mabuk ya? Apa yang terjadi? Saudara, saya pastikan saudara akan keluar dan saudara akan ngomongin saya di sosmed. Gila tuh pendeta, masa gue datang ke sana dengan susah payah, masa gue langsung ditanya mabuk? Bukan datang karena bersedih, bro. Ya. Tapi tidak dengan hati. Pada saat dia mengalami dari penderitaan, mengalami hinaan, menderita-derita, dia bukan malah Imam Eli mengatakan kamu lagi mabuk ya. Tapi dengan lembut Hana menceritakan, enggak langsung. Imam, kamu tahu nggak? Hati saya pedih. Kamu tahu nggak kenapa? Istri kedua suami saya menghina saya karena saya punya, karena keadaan saya yang tidak memberikan bisa keturunan saya ini. Tapi apakah
ragu. Tidak. Dia mengatakan, saya ini sedang kesusahan. Dia ceritakan semuanya apa yang dialami oleh Hana ke Imam Eli. Dan Imam Eli mengatakan, pergilah dan dia nanti akan mendapat keturunan. Dan endingnya saudara Tuhan, Hana mendapatkan keturunan. Dari kisah ini saudara bisa kita ambil salah satu adalah di dalam penderitaan terkadang Tuhan berbicara kepada kita. Dalam penderitaannya Hana, dalam kesabaran dalam penderitaannya, Tuhan membuat satu garis keturunan sampai sekarang kita telah kenal. Yang namanya siapa? Samuel. Siapa yang tidak kenal dengan Samuel? Dia juga yang melantik Raja Daud menjadi raja yang terkenal sampai sekarang. Dari sini kita bisa pelajari saudara sama Tuhan, bahwa penderitaan yang kita alami, kalau Tuhan izinkan, itu akan mendapatkan satu hal yang besar, rancangan yang suatu yang besar bagi kita. Maka saudara Tuhan, dalam Roma 8 ayat 28 dikatakan, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi siapa? Mereka yang mengasihi itu. Jadi kalau kita hari ini sedang menderita, kita sedang mengalami hinaan, kita mengalami Tuhan izinkan dalam hidup kita, percayalah, ada satu rancangan yang besar yang Tuhan mau taruhkan dalam kehidupan kita. Amin. Lihat Hana. Makanya saudara, pada saat kita percaya kepada Tuhan Yesus, pada saat kita beriman kepada Tuhan, saudara, kita katakan hidup kita ini tidak menjadi milik kita lagi, tetapi menjadi miliknya Kristus. Artinya Tuhanlah yang merancangkan hidup kita, Tuhanlah yang mengatur segala rencana kita, sehingga apapun yang kita alami, di balik semua itu pasti ada satu rancangan yang besar yang Tuhan tahu. Apakah Tuhan sengaja katakan, Tuhan dikatakan membuat rahimnya Hana mandul? Kalau nggak mandul mungkin nggak melahirkan seorang nabi yang besar seperti Samuel. Maka kalau kita hari ini sedang menderita, sedang mengalami persoalan, masalah sama Tuhan, tirulah seperti apa yang katakan Hana, datang ke bait Allah, datanglah kepada Tuhan. Bagi orang Israel, saudara Tuhan, beribadah itu apa sih? Bagi orang Israel, beribadah artinya dia menghormati Tuhan. Bagi orang Israel, kalau dia datang beribadah dalam orang Israel ada dua hal. Yang pertama adalah ibadah secara umat gitu, ya. Kedua secara keluarga. Agar pada saat mereka beribadah kepada Tuhan, di situ mereka sedang mengakui kebesarannya Tuhan. Mereka juga sedang mengatakan bersyukur buat pemeliharaan Tuhan kalau beribadah. Dan itu juga konsep terjadi dalam Kristen. Makanya kalau saudara beribadah, kalau saudara nggak mau beribadah kepada Tuhan, tapi saudara tidak sedang mengakui kebesaran Tuhan dalam diri saudara. Makanya kalau orang yang datang beribadah hari Minggu, contohnya dia beribadah saat online, dia duduk diam, artinya dia sedang mengatakan bahwa hidupku ini adalah karena anugerah Tuhan. Dia sedang menghormati Tuhan. Jangan hari-hari ini kita berpikir, kalau kita sedang dalam masalah, dalam pergumulan, kita itu berpikir bahwa hidup kita ini udahlah hidupku susah dulu. Tidak. Percayalah bahwa hidupmu itu sedang di tangannya Tuhan. Tuhan sedang merendah hidupmu. Seperti merendah hidupnya Hana. Jadi jangan berpikir kalau kau setia kepada Tuhan, sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan, tiba-tiba ada masalah, engkau mengatakan, wah ini kutuk ini. Kau apa sih Tuhan, saya malah semua tiap hari, tiap tahun Tuhan, selalu masalahnya tidak selesai Tuhan. Minggu lalu saya khotbah tentang mengucap syukur. Langsung saya diuji dengan mengucap syukur. Tiba-tiba mobil diserempet oleh istri, Baret panjang banget. Dia tahu, Tuhan tahu saya sayang banget dengan mobil itu. Dari awal saya senang banget dengan mobil itu. Saya sayang. Kadang saya cuci, ya saya bilang, udahlah kau cuci mobil terus kau. Giliran
Kadang nggak aku perhatikan anak mungkin rambut saya. Kalau ditabrak sedikit pun terus saya kuping telinga kepala saya serang sakit. Mobilnya sih mobil biasa, tapi namanya kalau kita sayang kepada satu barang itu gimana? Terus saya mau kesal sama Leslie itu. Saya ingat khotbah saya, mengucap syukurlah dalam segala hal. Kenapa itu mengucap syukur? Tiba-tiba anak saya batuk-batuk tadi malam naik turun sampai 37,8, 37,9. Saya belajar mengucap syukur. Tiba-tiba tadi di rumah, tadi malam saya masih tes bagus. Tiba-tiba sekarang minggu lalu kita masih bisa live dengan barang ini, tapi tiba-tiba tidak bisa masuk. Mengucap syukur. Kalau dulu kita banting, kalau sekarang mengucap syukur. Kita belajar seperti Hana yang ditanyakan oleh Nabi Eli, apakah kau mabok? Seorang wanita loh, kok kamu mabuk anggur sekarang ini? Baru siang-siang ini kok mabuk anggur kamu? Tidak, Bapak, saya ini sedang bersusah hati. Tirulah apa yang diberikan oleh Hana. Yang perlu kita tiru dari Hana adalah kesabaran. Walaupun seorang imam menuduh dia hal yang tidak baik di dalam penderitaannya, tapi dia tetap sabar memberceritakan setiap apa yang dialami oleh dia. Tidak gampang, tetapi Hana melakukannya dengan baik. Di dalam penderitaannya, Tuhan membuka rahimnya, dan sampai sekarang Tuhan, kita kenang seorang yang namanya Nabi Samuel. Kalau saudara membaca kitab, siapa yang tidak mengenal Nabi Samuel? Jadi saya melihat saudara Tuhan, orang-orang hebat itu tidak lahir dari biasa-biasa. Seorang pelaut berkata, seorang pepatahnya ada di sini, layani pelaut, tidak akan lahir seorang kapten yang hebat kalau dia tidak bisa pernah mengalahkan ombak yang besar. Ya. Kalau ombaknya cuma kayak angin sepoi-sepoi dan dia katakan, wah ini kapten hebat. Enggak. Saya suka nonton Discovery atau National Geographic karena jadi kemarin tuh saya nonton penangkapan kepiting raja. Itu ombaknya kayak ombak menangkap itu luar biasa. Itu perjuangan mereka luar biasa. Dan mereka bilang, ini ombak nenek moyang kita pernah mengalahkan ombak ini, masa kita nggak bisa mengalahkan? Jadi mereka nggak takut sih. Ombaknya gede. Sampai kita nonton sama istri, waduh seram juga ya. Saya bilang ke dia, makanya kalau kau mengeluh dengan apa kerjaanmu, kita lihatlah mereka. Begitu susahnya cari uang. Ya. Itu nyawa taruhan. Itu Tuhan. Artinya apa? Orang-orang hebat. Tiba-tiba juga ada seorang Perdana Menteri India. Waktu itu dia sedang dibawa oleh Gilbert. Gilbert ini adalah bear ya. Jadi kalau saudara di Discovery, dia ini seorang petualang. Dia sengaja nanti turunkan di hutan, dia menaklukkan hutan itu, makan dari kotorannya gajah. Jadi memang dia makan terus makanannya nanti mentah. Jadi memang dia seorang militer di Inggris dan dia memang dirancang untuk berpetualang gitu, untuk menceritakan kehebatan alam ini. Dia makan nanti kodok yang mati yang dimakan, terus nanti binatang yang mati udah berapa hari diambil hatinya itu dibakar, mereka makan gitu. Saya kadang lihatnya jijik juga gitu. Tapi ya dia karena dia di India dibawa Mogi ini seorang Perdana Menteri India. Mogi menceritakan betapa hidupnya dulu mereka susah sekali, sampai makan pun susah. Makanya saya katakan kepada kita semuanya, seorang yang hebat tidak akan pernah lahir dari hidupnya yang biasa-biasa.
Kalau hidup saudara mengalami pahitnya kehidupan ini, kalian rasakan, tapi kita di dalam Tuhan dan kita mengucap syukur kepada Tuhan atas segala sesuatunya itu artinya kita itu sedang diproses oleh Tuhan. Maka oleh karena itu Tuhan, apa yang mau katakan dalam khotbah saya hari ini, bahwa kalau kita hidup di dalam Tuhan, kalau kita mengalami kemurahan Tuhan, marilah kita seperti apa yang dilakukan oleh Hana. Kalau kita menderita, kita mengalami satu pergumulan yang sangat-sangat berat sekali, belajarlah untuk bersabar, karena nanti kau melihat endingnya dalam hidup, kau akan melihat kuasa Tuhan. Ada satu lagu katakan, seperti pelangi sehabis hujan, itulah janji setiamu Tuhan, di balik dukaku. Nah, terus harta yang tak bernilai dan abadi. Salah satu pencipta lagu itu, saya pikir dia menceritakan itu nggak hanya dipikir. Saya percaya seorang pencipta lagu rohani itu mereka mengalami itu sehingga mereka bisa tuliskan kata-kata. Saya pernah dengar cerita seorang yang menulis janjimu seperti fajar pagi hari. Dia dia orang Surabaya waktu itu, dan dia ini seorang pemain musik di gereja. Karena dia bangkrut, istrinya pun meninggalkan dia. Maka dia ciptakan lagu janjimu seperti fajar pagi hari. Dan ini cerita dari teman. Dan pada saat Frankie Soming datang ke Surabaya, lalu kebenarannya boleh dikonfirmasi lagi. Dia tahu lagu itu, sehingga waktu dia beli lagu itu, dan lagu itu merupakan lagu yang zaman itu termasuk trending ya di kalangan Kristen gitu. Apalagi RBT-nya. Dan dia mendapatkan banyak royalti dari sana, Tuhan, sehingga dia bisa kembali lagi pulih kembali ekonominya. Dan puji Tuhannya, artinya di balik satu masalah, di balik satu pergumulan, Tuhan, pasti ada satu rancangan Tuhan yang besar. Jadi kalau hari ini kau mengalami kesusahan, hanya yang bisa saya katakan adalah bersabar seperti Hana, bersyukur, datang kepada Tuhan. Jangan kau datang kepada hal-hal negatif. Datang kepada Tuhan. Duduk di hadirat. Ceritakan apa yang menjadi persoalanmu. Seperti ini kan Hana ini. Mendingan kau ceritakan kepada Tuhan daripada kau ceritakan kepada teman-temanmu. Dan kalau kau ceritakan kepada teman-temanmu, itu menjadi bahan konsumtifnya dia. Dan belum tentu dia bisa menjaga semua kerahasiaan apa yang kau ceritakan. Tapi nanti bisa aja diceritakan ke siapa-siapa. Tapi kalau ke Tuhan, pasti Tuhan akan keep. Dan percayalah, seperti pelangi sehabis hujan. Itulah janji setia Tuhan dalam hidup. Nikmatin aja hidup ini. Kalau kita ada masalah dalam pergumulan, nikmati saja. Datang kepada Tuhan. Kita menyembah Tuhan. Di malam waktu Mima, anak saya batuk-batuk, ut-ut, biasanya kalau saya ngedumel, Tuhan, saya kadang selalu, Tuhan saya pasti sudah melayani loh Tuhan. Anak saya kenapa sakit tuh? Hana dia saudara Tuhan. Dia tiap tahun mempersembahkan korban loh. Mereka korban sungai mempersembahkan korban ke Silo. Sudah tahu berapa kilometer antara Silo dan Efraim, pegunungan Efraim itu bisa mencapai 28 kilometer. Dari kampung saya ke Siantar itu belum ada 28 km. Itu bisa berapa hari mereka menjalani. Di waktu belum ada bis kota. Belum ada bis. Tapi mereka jalan kaki. Dan mereka pergi mempersembahkan. Tetapi lihat Hana, tidak memiliki anak. Jadi jangan selama ini kita berpikir kalau kita datang di hadapan Tuhan, melayani Tuhan, terus kita lepas dari masalah. Tidak juga.
Malah orang-orang yang dekat dengan Tuhan lah, yang sedang diproses oleh Tuhan, kalau dia mau, maka dia akan mencapai kemuliaan. Makanya kita mengatakan, ada pepatah mengatakan, tidak akan ada mahkota tanpa penderitaan. Jadi pada saat kita mengalami apapun hari-hari ini, dalam kesusahanmu, kalau kau masih bisa makan dan minum, ya puji Tuhan lah, masih bisa. Gak apa-apa. Jangan lihat orang lain punya mobil, punya segala macam. Oh nggak tahu mereka punya mobil. Ternyata pada saat pandemi ini semua serba susah. Susah sekarang. Menjerit sekarang. Maka tentu kita bersyukur kalau kita nggak punya apa-apa hari ini, tapi kita bisa makan, kita bisa minum dan kita sehat. Itu hal yang bersyukur kepada Tuhan. Kalau kau mengalami permasalahan itu, Alkitab katakan seperti pelangi sehari suci. Tuhan akan buat hidupmu. Pasti ada satu rancangan yang Tuhan mau buat. Pada saat engkau percaya kepada Tuhan, pada saat engkau mempersembahkan dirimu kepada Tuhan, engkau tidak menjadi orang yang biasa-biasa saja, tapi ada satu hal yang visi misinya Tuhan yang mau ditanamkan dalam hidupmu. Supaya apa? Karena visi itu harus disampaikan. Amin. Amin. Dan saya berpikir seperti itu sama Tuhan. Kenapa ya? Ini kalau mami mau nonton, kenapa ya saya bisa menikah dengan istri saya sekarang gitu kan? Kalau kita renungkan, kenapa ya? Saya begitu sama Tuhan. Saya pikirkan kalau mungkin saya tidak menikah dengan dia, ya bisa seperlama. Bisa saja saya tidak mengembalakan seperti sekarang. Ya, itu rasa tahu lah. Tapi karena menikah dengan dia dan mendukung saya dalam pelayanan ini, ada istri nggak mendukung sama Tuhan. Apalagi dalam pelayanan jujur-jujur saja sama Tuhan. Kalau dalam pelayanan sekarang ini, dalam gereja, pendeta-pendeta sekarang, ada istri nggak mau tahu, suaminya pendeta. Yang penting dia tahu mana bulanan, mana berdoalah. Kau yang berdoa. Ada suami seperti, ada istri seperti istrinya Ayub. Ada. Kalau sudah begitu istri, udah gak repot. Bagaimana mau mengembalakan jemaat? Istrinya saja nggak bisa digembalakan. Nah puji Tuhan, istri saya nggak begitu dengan kayak gitu, dia nggak begitu mempersoal, dan dia mendukung pekerjaan Tuhan. Dan dia tahu, walaupun mungkin kembang kempis saya akan berikan. Itu sama Tuhan. Kita itu, bagi saya seorang sekolah teologi, hal tertinggi bagi kita ini adalah mengembalakan. Karirnya kita tertinggi. Mungkin ini bukan satu karirnya, tetapi kalau kita mengembalakan itu rasanya kita tuh sedang mencapai satu cita-cita apa yang kita pikir dulu. Beda ya, kalau si Ito ini kan dia sekolah teologi, bukan sekolah teologi, dia ngambil keguruan, ya kan? Jadi guru. Jadi kalau di guru, tidak, itulah cita-cita. Kalau kami kan gembala, kalau nggak jadi pengkhotbah. Ada juga yang jadi pengkhotbah, jadi pengusaha, jadi lahir. Nggak tahu apa hati mereka masih tetap tenang di sana atau gimana. Jadi saudara sama Tuhan, kayak seperti inilah yang saya mau katakan dalam hidup kita, bahwa apapun yang kita alami hari ini, mari bersyukur, nikmati. Jangan lari dari panggilan, tetaplah setia di sana. Seperti lagu tadi, ku tak membawa pada saat kita selesai. Mungkin tidak di sini upah kita, tetapi di sorga yang kekal Tuhan akan berikan upah yang kekal bagi kita yang setia kepada Dia.